Nyari apaan lu? Bentar anjir. Datang-datang ada yang hilang. Apaan hilang? Apa sih? Harapan juara fans Barca. Seneng banget gue nontonnya, parah, bagus banget coy. Iya. MVP versi lu Pak siapa? Gue sih Witan ya. Witan juga lo. Witan match itu benar-benar ya menunjukkan kelasnya Witan lah ya. Sebenarnya kalau yang ditunjukkan kelasnya menurut gue Marcelino juga kayak itu anak bawang gitu kan, paling muda, tapi dia pede ngambil penalti. Dan gue tuh termasuk orang yang gue kan baru belakangan ini mulai coba nonton Persija kan, terutama kan Witan kan sekarang ada di Persija. Gue tuh ngerasain nih orang tuh ngapain sih, kayak bingung aja gitu mau ngapain. Cuma kemarin ya at least dia kelas sih. Iya, kelas sih. Passingan yang ke Marcelino sih gue suka banget sih. Selama ini baru ini kejadian angkat trofi di Partai della Madonnina, Derby della Madonnina. Nggak pernah seumur sepanjang sejarah nggak pernah. Dan itu banter banget buat ini kan, buat mereka si ultras, apalagi Kurvasut fans Milan kemarin. Aldi kan salah satunya di situ. Tapi Ashley Cole orang taunya Ashley Cole tuh di Chelsea, bener. Iya, soalnya juga ada momen di mana dia lockdown Ronaldo. Iya, ngantongin Ronaldo di Chelsea. Dan dia menang UCL di Chelsea. Di Arsenal menang apaan? Arsenal menang ya, Invincibles bola iya. sekali. Kalau Milan itu klub endemiknya kota Milan, AC Milan. Setelah itu baru ada Inter. Inter itu kan klub yang dibikin buat imigran sebenarnya. Dari dulu itu banyak dari Argentina, dari Amerika Latin terutama Argentina. Makanya historicalnya Italia sama Argentina tuh kencang. Coba pemain Argentina kan banyak yang namanya kayak Italia. Oh berarti makanya banyak pemain Argentina yang main di Inter. Iya, itu historicalnya kurang lebih kayak gitu. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dah. Kenapa sih? Ada yang hilang ini. Apaan? Nyari apaan lu? Bentar anjir. Datang-datang ada yang hilang. Apaan hilang? Apa sih? Harapan juara fans Barca. Gue pikir lu nyari Chef Arnold. Tunjuk aduh. Jadi SpongeBob. Kayak banget sih harapan juara fans Barca, sakit sih. Aduh, puasa. Ini kita baru lebaran udah puasa lagi. Iya, aduh, sian banget. Podcast Madrid kita. Iya, emang lo pikir lu doang punya gimmick? Mau ada. Gue juga punya dong. Apaan? Satu hari yang panjang setelah melihat postingan mantan. Cakep. Prosesi ijab kabul yang dipenuhi wali dan saksi. Cakep. Setelah 1 tahun absen, akhirnya Scudetto kembali ke kota Milan. Hah? Enggak cakep. Cakep. Udah. Oke, cakep. Nah, sebuah reuni yang memaksa musuh sejati menjadi saksi. Kacau. Enggak, soalnya gini. 1, kepanjangan. 2, nada ini nggak pas gitu loh, Bu. Sebenarnya konteksnya bagus. Gue pikir gue kayak Josie. Dikasih ini ya, efek rumah kaca. Ini backsound. Iya, oh iya benar. Halo teman-teman semua, nama saya Budi Putra. Masih ditemani dengan teman-teman saya. Di sini ada ketua Juventus yang mirip sekali dengan Haji Andre Taulani, dicampur dengan sayang itu. Bang Dul John. Gak jelas banget bikin ini sendiri. Di sebelahnya ada ketua Madrid yang membuat kita menjadi disebut sebagai podcast Madrid, Bang Sehan. Mana tepuk tangannya ya? Dan terakhir, Gen Z Manchester United yang merasa bahwa fans Manchester United di Manchester tidak lebih kardus daripada dia. Emang betul. And welcome back to TNT Boys Podcast. Aduh, ya Allah. Tapi bagus sih buat opening lo, buat gue suka, buat. Kita butuh yang gini-gini sih. Ngomong emang kenapa harapan Barca sih? Emang masih ada. Sekarang udah berapa poin sih? Beda 11. Udah nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong.
Iya, masih bola itu bundar, semuanya itu mungkin. Semua mungkin. Bayar wasit juga mungkin. Udah aja. Bisa berapa match? Barkanya kan. Lu Madrid masa nggak gol? Itu gue punya pertanyaan. Lamine Yamal. Kan emang nggak ada golan teknologi kan. Langsung bahas Iya. El Clasico. Iya. Sabar dulu dong. Oh kenapa emang? Ada gimmick nomor 3. Oh gitu. Masih dumpetin. Hah? Apa? Ini langsung bahas El Clasico. Iya. Yakin? Yakin. Elah. Gue udah bawa list alasan fans Barca. Mau gue bacain nggak? Oke, apa tuh? 1. Dari yang paling biasa. Faktor kandang. Oke. Ya boleh lah, oke lah kalau faktor. Yang kedua, Kamavinga harusnya kartu merah. Karena dianggap Oh, last man tackle. last man standing. Last man. Iya, last man tackle, last man standing. Standing. WWE kali ya. Yang ketiga, yang paling rame, bola sudah lewat garis. Ini Lamine Yamal. Lamine Yamal, Itu debatable. debatable. Enggak lewat itu. Itu kayak Jepang lawan Jerman. sama Enggak Swiss. beda, lewat fak. Itu lewat Dan banget. nggak ada golan teknologi. Iya, nggak ada Itu. gol. Iya. Salahnya. Salahnya La Liga. Gitu bahasa. Nanti. Tapi Yang wasit. keempat, Oh iya deh. Lucas Vazquez diving. Dianggap sama seperti Bukayo Saka. Iya, ada tuh. Nggak valid itu. Bukayo Saka, kalau Bukayo Saka emang iya diving. Tapi itu jurus Bukayo Saka diulang-ulang sih. Iya. Anjir. Iya emang. Kan Kakinya disangkutin itu kampung. sebuah stat yang ini loh, sebuah stat yang sangat apa namanya? Jadi kayak apa? fun stat Setelah gitu. itu apa lagi stat? Fun stat gitu loh. Kalau Bukayo Saka mainnya jelek, itu tuh langsung pura-pura cedera, langsung jalannya pincang. Yang kelima, Valverde bikin De Jong cedera. Engkel Ya ya. 50-50, Yang namanya itu. 50-50. Dia kan, Bibi bikin De Jong cedera jadi nggak bisa main. Nomor 6, Madrid dibantu wasit. Itu dia alasan-alasan fans Barca. Kalau ada lagi, Tunjukin sekali lagi. oh ya. Kalau ada lagi boleh tulis di kolom komen. Karena alasan lu udah gue bacain semua jadi. Ini nomor 7 ada satu lagi tau. apa? Joan Laporta minta rematch. Ya, rematch kayak pemilu. Ajuin ke MK Spanyol Tapi dulu. nggak setuju gue poin bola udah lewat garis udah lewat itu. Enggak lah. Iya. Lewat, Kagak. Kak. Masa nggak lo akuin sih lo? Kagak. Bias lo. Enggak, itu kan udah dilihat dari berbagai angle kan. Udah ada yang meneliti Diteliti. dari Kanal Plus. Ada, jadi emang kocaknya La Liga itu dia nggak ada golden teknologi kan pertama. Itu kenapa sih? Si Javier Tebasnya si apa? Ketua RF apa? Pokoknya Federasi Spanyol. Dia nggak mau ngeluarin duit untuk itu. Katanya dia bilang semua kamera yang ada di situ dan VAR sudah cukup untuk mengcover golden teknologi. Padahal menurut gue juga enggak kan. Itu enggak. Ketua PSSS ya. Ketua PSSI betul. Erik Tebas. Terus kalau nggak salah tuh selain itu ada voting. Biasa tuh kalau Federasi Spanyol mau ngeluarin peraturan atau apa tuh voting, dan gue baca-baca di Twitter, Joan Laporta tuh against golden teknologi. Oh gitu. Yang gue baca di Twitter ya. Malah Joan Laporta. Iya, justru ya lo ngapain minta rematch, orang lo salah satu yang menolak gitu. Kocak. Dan kalau rematch belum tentu menang juga, dan kalau Iya, emang. kalau golnya ini kan lo belum tentu menang juga. Ya kan? Seri. Seri. Ya belum tentu juga. Iya bisa jadi. Tapi gue nonton Madrid kemarin tuh beneran. Waktu itu kan saya kan pernah bikin konten yang nonton Madrid tengah malam kan. Terus ketinggalan ujung-ujungnya Kayak gitu menang. kan. Persis kayak gitu. Iya. Persis. Mungkin itu dirasain sama ini juga kali ya, sama fansnya Leverkusen. Ada nggak ya fans Leverkusen ngomong-ngomong? Tapi kan kayak gitu kurang lebih coy. Iya. Menit-menit akhir mulu. Sama kayak kemarin waktu lawan Dortmund. Dortmund. Der Klassiker. Dari klasikan. 90 Emang plus dari 7. klasiker tuh Dortmund sama Leverkusen. Iya, kalau klasiker iya. Kalau yang Munchen Dortmund apa? Itu Der Panzer. Asal. Expander. Lupa. Cuma selain itu, minggu lalu tuh kita baru mau bahas soal nggak seru kalau misalnya ngomongin timnas kalau misalnya kalah. Terus Iya, menang Bray. Aduh. Kontai 4-1. 4-1. Ih, Oh, lu yang nonton, pertama aduh, kita kalah ya? gue nafsu banget, seneng banget gue nontonnya, parah, bagus banget coy. Iya. MVP versi lu Pak siapa? Gue sih Witan ya. Witan juga lo. Witan match itu benar-benar ya menunjukkan kelasnya Witan lah ya. Sebenarnya kalau yang ditunjukkan kelasnya menurut gue Marcelino juga kayak Iya. itu anak bawang gitu kan, paling muda, tapi dia pede ngambil penalti. Dan gue Maksud tuh gue,
termasuk orang yang gue kan baru belakangan ini mulai coba nonton Persija kan, terutama kan Witan kan sekarang ada di Persija. Gue tuh ngerasain nih orang tuh ngapain sih, kayak bingung aja gitu mau ngapain. Cuma kemarin ya at least dia Kelas sih. Iya, kelas sih. Passingan yang ke Marcelino sih gue suka Iya, banget sih. Gue kayak Golnya juga bagus enggak lah maksa lebay. Gol anjir. Iya. Iya. Dan touch-nya Marcelino Marcelino juga gokil. Kaki kanan tuh. Gue makanya gue ngeliat udah terlalu dekat sama kiper, menurut gue kayak maksa nih. Begini, cas. Dan ternyata lemparan lambungnya Arahan masih efektif. Masih efektif. Emang selalu efektif gak sih? Belum ada yang berbuah gol aja kan selama ini. Mungkin ada tapi gue nggak tahu. Tapi kemarin sih kelihatan banget itu Mungkin di fungsinya. kelas Asia ya masih efektif. Karena kan waktu itu sempat yang lawan Argen siapa pelatihnya? Scaloni. Ini kan ngomong nggak ada yang spesial dari pemain timnas kita kan? Kita, maksudnya timnas Iya, Indonesia. timnas Indonesia. Termasuk lemparannya Arhan. Nih, sotoy gila. Sotoy. Rematch Rematch ini. aja sekarang. Elah, Scaloni, gaya lu. Sini majuin. Mungkin Sherlock lo, Scaloni. Sherlock. mungkin balik lagi ke pantun gue tadi. Apa itu? Gimana John? Della Della Madonnina. Madonnina John. Aduh. Gue mau bahas tapi gue benci banget Inter. Soalnya dia bintang 2 sekarang. Jadi itu yang dibetain Milan. Sekarang tuh 20. 20. Kemarin mereka sama-sama 19. Tapi kan 20 beberapa dihibah sama Juve. Pas Juve lagi turun. Pas Juve Serie B Calciopoli, bangga loh Pade dapat bintang begitu. Dapat Scudetto dikasih nih, lu aja nih buat lo gitu kan kurang lebih. Kalau lu sih bangga kan Calciopoli-nya ya? Tokai lah. Kalau Iya. Juve berapa? Juve apa? 36 kalau nggak salah. Jauh makanya. Masih jauh, nggak usah heboh loh kalau gue gitu ke fans Inter. Tapi maksud gue seru karena selama ini baru ini kejadian angkat trofi di partai Della Madonnina, derby Della Madonnina. Nggak pernah seumur sepanjang sejarah nggak pernah. Dan itu banter banget buat ini kan, buat mereka si ultras, apalagi Kurvasut, fans Milan kemarin. Aldi kan salah satunya di situ. Karena terhitung sebenarnya ujinya tuh AC Milan kan? Apa? Kan AC Milan lebih tua, iya. Lebih tua Iya, dari Inter. iya. Tapi kan kalau bicara apa ya namanya head to head, mereka head to headnya itu si Milan sama Inter masih lebih dominan Inter secara head to head. Walaupun lebih tua Milan. Walaupun lebih tua Milan, Kalau gitu. dihitung menangnya lebih banyak Inter. Menang lebih banyak Inter, gitu. Ya tapi terus yang bikin pada bete juga karena match sebelumnya sama-sama seri. Ngerti nggak lo? Ngajain. Inter duluan seri, abis itu Milan main. Maksud gue ya lo harusnya menang dong, gitu. Fans Milan banyak yang bilang emang Pioli anjir, Pioli itu pelatihnya. Pioli tuh fans Inter gitu. Oh iya. Iya pada bilang gitu, Inter nggak? pada bilang gitu, pada bete. Dan Milan kayak merasa dicurangin juga kan di match itu yang seri. Iya, kalau nggak salah iya begitu. Gue lupa Pokoknya persis. menurut Maldi gitu pasti bener deh. Percaya aja. Nggak perlu nonton, cukup baca 3 story Maldi. Cuma kemarin kan tuh udah 2 derby ya, El Clasico sama Della Madonnina. Sama Der Klassiker lah. Sama Der Klassiker. 3. Dan sekarang tuh di minggu ini tuh cukup derby yang padat. Karena setelah ini tuh masih ada Arsenal Chelsea malam ini, karena kan ini di TK hari Selasa. Emang ntar malam but. Nanti malam, Rabu dini hari. Midweek. Klub kecil dua-duanya nggak usah nonton lah. What do you think of shit? Terus ada Liverpool Everton, Merseyside Derby, Napoli Roma, Derby del Sole, Derby apa tuh? Apa? Derby apa? Napoli Roma, Derby del Sole. Bukan Lazio Roma. Besok. Lazio Roma. Oh iya Lazio Roma ya. Napoli sama Roma gak derby. Lazio sama Roma derby. Itu Della Capitale. Nah terus Ibu kota, akhir derby pekan ibu kota. ada Tottenham Arsenal, North London Derby. Sama satu lagi ya mungkin agak jauh ya tapi di Brazil, Sao Paulo Palmeiras. Palmeiras. Endrick loh. Kita lihat Endrick main. Iya. Nontonnya di mana coba? Apa? Nontonnya di mana? Nontonnya ya Sao Paulo, Palmeiras. Totalsportek.com. Atau Yala. Yala TV. Tahu kan? yang Arab ya. Yala Shoot.
Cuma ini kan bisa dibilang minggu-minggu derby ya. Derby itu numpuk banget di mana-mana. Tapi Ada apa aja tadi? yang sebelumnya masih ada London Derby, North London Derby, Merseyside, Napoli-Roma. Napoli-Roma tuh derby ya? Mungkin ada namanya kali. Mungkin Oh iya. sama apa? Palmeiras, Sao Palmeiras, Paulo. Sao Paulo. Tapi sebelum kita masuk ke ngebahas derby-derby terpanas itu, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu dulu deh. Apa itu? Salat Boker. Kok boker sih? Jadi apa? Salat Isya dulu apa? Kayaknya kita harus masuk ke konten ngaspal, ngasah pengetahuan sepak bola. Itu dia. Oke, kita mau main rating pemain terpanas yang pernah main di klub rival Main di dua-duanya berarti ya? di dua-duanya. Oke. Jadi yang ini kita rate itu misalnya nomor 1 itu berarti yang menurut kita paling panas. Paling Panas panas. banget. Oke, bukan pemainnya jago atau gimana kan? Iya. Bisa Bukan, aja kan? dampaknya buat. Oke. 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 Yang pertama, Carlos Tevez, Dari MU ke City. MU ke City. MU dan City. Dah. Dah. 1, 2, 3. 5? 5. Lu Serius 5 lu, John? 5, dia nggak ada. 2. Menurut gua Tevez nggak ada impact di dua-duanya. bukan masalah. Iya, maksudnya jadi nggak panas. Maksudnya MU-nya nggak kehilangan, City-nya nggak Panas. dapat sesuatu. Dia soalnya ini banyak tingkah pas di City. Pas di City, Banter, banter kan. Nggak better. Banyak tingkah jatuhnya, makanya kedua guys. Iya, kalau gua ngelihat panasnya soalnya kayak nggak panas karena tadi MU-nya nggak ngerasa kehilangan gitu. City-nya nggak dapat sesuatu. Iya, pemain kecil buat Make klub sense. kecil juga. Tapi nggak juga, di Juve bagus banget. Tapi kalau ngomongin di MU City sih ya. Tapi sih menurut gue di City-nya tuh dia cukup impactful sih karena kan pada saat itu City baru rebuilding kan. Iya, Baru sign pro- baru dibeli. Tapi menurut gua fase rebuild-nya City itu di Aguero. Itu Bareng titik Kan mulainya. bareng, dibelinya bareng. Iya, tapi kan titik mulainya pas Tevez cabut, Aguero yang jadi gitu loh. Tevez cabutnya kapan sih? 2013 ya? Dia. Ke Nggak Juve, lama dia di langsung City. Juve kan? Nggak lama ya? 2015 aja udah ke Juve. Iya, makanya yang jadi Aguero. Nah, itu titik rebuild menurut gue, rebuild-nya City tuh. Ayo, Boleh? Make sense? Make sense. Oke. Ya. Selanjutnya, William Gallas, Chelsea, Arsenal, dan Spurs. Dia duluan dari Arsenal kan? Tevez-nya gue naikin ke 4 ya. Dia Dia tiga tim tuh dia main. Enggak, maksudnya Chelsea, Arsenal, Chelsea ke Arsenal ke Spurs. Salah pilih dia. Galas L 2 kan. Iya. Kayak gini berarti. Nih dia punya adik nih, Siapa? Cangkir. Oh benar. Dia biasanya suka beradu di langit Apaan? Galasin. gelasan. Gelasan nih. Banget deh. Males banget Budi, nggak lucu. Apa ya? Ubi jalar. Ubi talas lagi. Udah belum? Lama lo nulisnya. Udah. Ya, 1, 2, 3. Sabar nih 5 berarti paling panas atau enggak paling enggak panas Paling kan? nggak panas. Oke. Lo berapa? Gak? 5 lah. Gue 4. Iya, Kan menurut pindah gue. dari Chelsea ke klub kecil. Ke klub kecil lagi. Iya, tapi kalau gue kenapa dia di atas Tevez? Satu, karena salah tulis. Dua, tapi masuk akal juga. Maksudnya lebih panas karena dia di tiga rival, cuy. Tapi tiga-tiganya saat itu masih kecil. Dan- iya sih. Enggak, ya paling gede Arsenal pada saat itu. Iya, emang kalau tiga-tiga itu dibenci apa kayak bodo amat pemain jelek gitu. Bahkan waktu Galas di Arsenal, gue tuh benci. Dia nomor 10 masalahnya. Oh, Back iya? nomor 10 cuy. Bener loh. Dikasih kapten nomor 10 terus impactnya pada saat itu ya Biasa aja. bebas. Ini season Di habis Chelsea bagus ya? Invincibles ya? Di Chelsea bagus gitu. Ini habis Invincibles kan? Iya, bisa invincible. Setelah transfer Ashley Cole. Ya udah deh. Kurang gitu tuh kurang nggak sih kalau Gallasnya ke Arsenal, Liverpool ke Chelsea. Ayo, pemain lain pun. Pemain ketiga, Michael Owen. salah. Salah. Esteban Cambiaso,
Milan dan Inter. Nah, ngerti lo Pade. Sengaja gue pilih. Cambiaso tuh kayak Hakan. Gue takut ntar nomor satunya nggak jelas. Jadinya. Oke. Nah. Yuk, Yuk, 3, 2, 1. mana nih? Kelihatan kan sini kamera? Iya. Di frame dia. Lu berapa ya? Di zoom 4. dong. Ini kelihatan kan yang ngerti siapa? Lo berapa, Bud? Gue 5. 5, lo juga. 4. Gue 5 purely karena gue nggak ngikutin. Gue cuma Gue 4 mikirnya, juga sama, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. mikirnya dia pindah ke Inter menang treble kan berarti. Gue lupa ya pindahnya kapan dan gimana. Cuman di gue 2 karena rivalitasnya Inter sama Milan itu tuh pahit banget kan. Karena mereka satu stadion coy. Terus kebetulan Cambiaso tuh pernah ada satu momen pas derby dia golin itu spektakuler banget. Itu semua fans Milan pasti bete-nya setengah mampus. Iya berarti dia pindah ke dari Milan ke Inter kan. Iya. Terus menang treble di Inter. Iya. Seingat gue ya? Nggak inget bisa jadi ya. Kayaknya iya. Seingat gue ya. Oke, next Bun. Oke, next. Bukan target umur gua soalnya pemainnya. Iya anjir. Target umur gua kan maksud lo. Iya. Next. Ashley Cole, Arsenal ke Chelsea. Ini nggak ada yang seru apa pemainnya? Ya udahlah. Mau nggak mau gua taruh. Gue nyimpen satu kali ya. Lo tangan lo Arial ya? Rapi ya. Fonnya, iya. Yuk. 3, 2. 3, 2, 1. Kebalik gue. Balik. 2 gue. 1 gue. 1. Seru, Orang seru. Iya. Seru ya? Lo bro? Gue 3. Sebenarnya panasnya gara-gara pindah dari klub kecil jadi menang. Iya bener sih ya. Gue Jadi lurusin. menang. Gue lurusin. Ashley Cole pindah tuh abis Invincible. Iya. Jadi menang banyak gimana? Tapi Ashley Cole di orang taunya Ashley Cole tuh di Chelsea, bener. Iya, Soalnya gua juga setuju. ada momen di mana dia lockdown Ronaldo. Iya, ngantongin Ronaldo di Chelsea. Iya. Dan dia menang UCL di Menang Chelsea. UCL, kan? Chelsea. Menang di Chelsea. Di Arsenal menang Di Arsenal apaan? menang ya Invincible Invincible, Boela iya. sekali. Ya, tapi kalau secara gelar ya berarti dia udah lengkap. Di mana? Ya, dia ngerasain Lengkapnya di Chelsea. Invincible udah, ngerasain UCL juga udah. Tapi Ashley Cole pemain Chelsea, bukan pemain Arsenal. Mungkin biasa aja. Orang tahunya ya? Milan kan klub cuma 1, Chelsea doang. Aduh. Asik. Jadi gimana Eropa- Bud? Pembelaan lo gimana nih? Kenapa lo nomor 1 deh gitu deh? Ya karena paling Paling bete karena habis menang gelar dia cabut. kabut. Iya. Dia tahu soalnya klub yang lebih gede yang mana. dari tadi wajib. Lu Next. sisa nomor berapa? Sisa 3. Sisa 2 gua. Gue sisa 3. 1 gue. Sama, gue nomor 1 nih. Yang terakhir. Luis Figo, Ah, Madrid. Nah, kan? Tahu banget gua. Satu, Iya. di mana-mana. Mestinya 1 sih. Mestinya 1. Nggak ada yang lebih pecah dari dia nih. Nggak ada, corner dilempar babi dia doang. Salah gue. Berarti nggak usah ditulis lagi nih. Iya. Tuh. Vigo, 1 lah. 1. Kenapa sih? Ya lo udah tahu lah kenapa ya. Gue juga Iya, setuju dari sih. pas di game aja, di match aja kayaknya nggak ada yang di orang memperlakukan seperti fans memperlakukan mantan pemainnya itu kayak gitu. Dilempar babi, Dilempar enggak, kepala babi. Dilempar kepala babi, maksud gua kok bisa masuk tuh kepala babi stadion itu. Iya. Kan dilempar dari Enggak, maksudnya. Security-nya masa nggak Iya. ngecek, maksud gue. mungkin security-nya juga kesel. Bukan, maksud gua itu supporter bawanya di Tupperware kah? Di tas kah? Iya dulu kan? Gimana Tapi- dia masuk tuh? Momen yang paling gue inget dari ini cuma abis itu kameranya nge-pan ke Florentino Perez cuma lagi nyebat iya di chairman seat-nya. Itu big boss man dia. Big boss emang big boss. Dan itu kan janjinya Florentino Perez ke rakyat Madrid waktu itu kan sebelum dia election presiden Madrid. Oh iya, dia bilang gue bawa Di Vigo. press iya di press Iya.
Ya, gua bakal bawa Figo. Dari presiden gue bakal bawa Figo. Karena di momen itu kan Figo biggest star-nya Barca. ini Barca. Kapten loh, sempet kapten. Iya. Bener loh. Mungkin beberapa match kali. Pas kapten asli nggak main. Kapten. Ada kok dia pakai ban kapten. Ya, dan itu dia ngaspal kali ini. Coba kalian yang nonton komentar Setuju siapa yang sama- paling setuju sama punya gua, Gary, Sehan atau Duljon. Kita bedanya apa sih, Jon? Galas sama Tevez doang nggak? Enggak. Kan biasa. Biasa. Iya. Itu cuma sama Figo deh. Dan itulah ngaspal, ngasah pengetahuan sepak bola. Nah, nyambung ke Figo tadi sih. Asik. Ini pas banget nih momentumnya buat ngebahas langsung ke derby di Spanyol nih. Mungkin kalau ngomongin derby di Spanyol juga selain El Clasico, sebelum kita masuk ke El Clasico, sebenarnya ada juga yang panas tuh Basque Derby. Basket. Basque. Bacanya apa sih Basque? Basket sih gue. Iya. Antara Bilbao sama Sociedad. Sociedad. Iya. Terutama Itu lebih panas daripada kayak derby Madrid, derby Katalan, iya. lebih panas dari El Clasico, gue nggak tahu ya, tapi Enggak, bukan El Clasico, derby Madrid. oh iya. Menurut gue setara sama Madrid. Derby Madrid. Iya. Iya. Soalnya secara level Klub imbang ya. klubnya juga main imbang kan. Kalau yang Katalan Kalau Katalan kan timpang, iya ketimbang Eh, banget. mirip Katalan tuh Juve kasusnya Torino. mirip kayak ini, kasusnya Inter sama Milan yang semalam. Tahun lalu Barca juara di Espanyol. Dan Espanyol degradasi. Oh ya? Gara-gara match itu. Fans turun. Anjir. Anjing, berarti itu Bete pilihannya mampus. yang bener-bener yang satu di atas, yang satu di ujung. Oh, iya. Lanjut ke basket. Iya. Cuma kalau basket itu lebih ke prinsip sih. Kalau Bilbao tuh sampai sekarang masih menerapkan sistem di mana mereka pemainnya tuh harus dari basket. Harus pemain lokal. Harus pemain lokal. Dan Sementara gue ada fact check. Nah, Iya benar. Dua Williams bersaudara Jadi nggak jadi. emang beneran orang Basque. Nico dan Inaki. Nico dan Inaki. Si Betul. Iñaki kan makanya sekarang ke Afrika tapi kan dia keturunan Lahir luar kan. Iya, Iya, dia keturunan- born and jadi- raised. Jadi dia born and raised di Basque tapi Ghanaian Ghana nggak? Iya. Ghanaian parents. Iya. Dan Nico setahu sama gua, Inaki Williams. setahu gua bukan Dia main di mana sekarang? di Itu Bilbao. Bilbao ya. Iya. Jadi emang Iya. lokal. dan setahu gue bukan lahir di situ dan orang situ. Bahkan kalau dia sekolah bola di situ itu boleh. Kalau gue baca di internet oke. ya. Yang penting tuh Apabila ada kelahiran Basque, Hmm. keturunan Basque atau pendidikan di sekolah bola basket atau akademi lah istilahnya gitu dari kecil. Kalau dia nggak sekolah bola di situ tapi TPA di situ bisa. Boleh. Apalagi ini Belajar ngambil- ngaji. Ambil apa? Berat. Yang SMA Pakai C. Pakai C. pakai C basket. Tapi tampang-tampang Inaki sama Nico Williams pakai C sih. Ini apa dinilai kan si Bilbao ini justru banyak yang nilai klub rasis juga sebenarnya. Dan- Oh gitu. Iya, pas gua Nggak ada klub yang lebih rasis daripada Lazio. emang kenapa deh? Itali rasis tuh. Itali Rasis. parah. Mampus. Itali Kan parah. fasis. Rasis. Iya. Oh. Benito Iya, Mussolini. Pas waktu itu gua ke Spanyol si tour guide-nya tuh dia bilang, "Mas, ini besok saya mau nonton." Kan gua waktu itu nonton Atletico Madrid lawan Athletic Bilbao. "Mas, saya mau nonton match ini nih, Athletic Bilbao sama ini." "Oh, Bilbao klub yang rasis itu ya." Oh, digituin sama tour guide-nya? Iya, jadi semua orang-orang di situ tuh nganggepnya dia klub rasis gitu. Karena dia kan nerima orang dari luar. Tapi Bahkan gua pelatihnya loh. pelatih juga nggak nerima orang dari luar. Pelatihnya harus basket juga setahu gue. Oh gitu. Tapi gua ralat neng klub paling rasis bukan Lazio, ada klubnya Israel cuy. Tau gak lo? Ada deh, gue lupa namanya apa itu yang bener-bener diskriminasi banget sama terutama apa gitu. iya lupa apa namanya Muslim sama apa itu bener-bener Sarap, klub sarap. parah. Gue lupa apa aja kejadiannya klub sarap deh. Liga Israel berarti. Iya kuning-kuning jersinya kayak tokai. Cocok deh. Iya. Enggak, ini bagus kok. Ini bagus, ini bagus. Brand nanti. Kalau El Clasico gimana sih? Lu kan sebagai Fans Madrid. garis keras Madrid kan, Clasico. yang sampai bikin podcast kita dibilang podcast Madrid. Banyak mana sih menang Madrid sama Barca? Banyak kan terakhir ya jadi makin jauh lah kemarin tuh semenjak semalam jadi Madrid 105 kalau nggak salah. Madrid 105, Barkanya cepet 100. Dan sering. Itu udah termasuk yang semalam. Setahu gue udah iya. Dan yang semalam itu
pertama kali dalam 88 tahun Madrid menang 3 kali beruntun. 3 kali beruntun tapi dalam satu musim ya, dalam satu jendela musim. Sama itu berarti sama Cup. Supercopa. Sama Copa kan. Iya. Kalau menang nggak semusim sih masih ada. Cuma kalau secara historikal, Hmm? Barca sama Madrid, Ya. dimulainya tuh dimulainya kapan, kenapa bisa panas tuh? Itu ini gue dulu pernah ini lagi apa di zaman kuliah gue kayak bikin apa sih paper gitu tentang ini. Awalnya tuh dari tahun 50-an udah panas, bahkan bukan politik doang tapi transfer si Di Stefano itu yang awal-awal bikin panas. Oh, emang Di Stefano tuh main Di Barca? Stefano itu bukan pemain Barca tapi mau dibeli sama Barca. Oh, di hijack sama iya, Madrid. oke. Legend Madrid kan. Iya, Legend Madrid. Di hijack sama Madrid di last minute gitu. Nah itulah yang membuat salah satu yang membuat panas karena si Di Stefano lihat aja akhirnya kayak gimana kan. Iya. Champions League 5 beruntun lah apa jadi dendam gitu. Gue lupa nama founder Madrid itu siapa tuh, Alonso atau Fernando siapa gitu. Gue pikir tuh tadinya gara-gara, setahu gue ya, Madrid kan klub yang dimiliki sama negara kan, Iya. sama pemerintahan kan. Sementara Barca kan klub juga yang dimiliki sama negara juga, tapi negara Katalan kan. Iya, gue pikir tuh clash-nya karena itu antara Spanyol sama Katalunya. Mungkin gara-gara itu juga awalnya politiknya. Kayak MU Liverpool kan politik. Liverpool politik kan? Emang enggak ya? Gue dulu taunya politik. Tahu gue cuma gara-gara emang the two biggest clubs in England aja. Kan secara histori, maksudnya historinya. Tapi yang politik. Iya Bener kan? loh. Tahu gue juga. Tuh, jadi fans jangan kardus. Gue London Inggris Utara. Utara Midwest nggak sih? Northwest. Northwest ya? Northwest. Northwest, iya. Utara. Tapi juga deket. gua kan nggak suka Barca ya. Ah. Maksudnya gue lebih suka Madrid daripada Barca. Tapi match tadi malam gue mendukung Barca. Tidak adil, Oh, itu anjir. ya. Enggak, Kalau tidak ngomong adil. adil, Barca juga sering nggak Iya maksud gue kalau Iya kan kalau itu udah jelas. Sekarang adil Barca tuh lucu menurut gue. iya itu kan dibales kan di Champions League juga kan kemarin begitu kan. Itu balasan karmanya Chelsea kan disgrace Drogba. This is a fucking disgrace. Ya kan? Gimana? Tapi kalau yang Barca kan 2012 kan di ini kan. Di redeem di 2012 kan. Oh iya. Pas itu. Torres sama Ramirez. Gitu kan. Ah. Iya tapi Iya kan? walaupun selain itu dia juga nggak layak menang dari permainannya sih. Kurang banget sih. Peluang dikit. Apa peluangnya? Secara itunya iya. Secara gameplay, Emang ya. sampai sekarang sih ya walaupun dua-duanya lagi nggak terlalu bagus. Cuma ya Madrid tetap punya mental dan skema yang lebih bagus dibanding Barca. Bellingham sih Bellingham. Terkait itu tuh maksud gue Emang klub lebih gede aja sih. kan suka dibilang Madrid ugly win. Iya. Apa dia nggak layak menang lah, sering bilang gitu kan karena ya, kalau dari kemarin position Barca menang Madrid incer counter padahal klub segede Madrid dianggap nggak layak untuk main defensif incer counter gitu kan. Tapi maksud gua gimana cara ngelawan tim yang menang yang good in possession dari dulu ya udah jelas defense incer counter. Iya, exactly. Dari zaman Mourinho, Ancelotti, Zidane Low block. menangnya begitu. Ya counter juga kan bagian dari Dari taktik. serangan dari taktik bener. Sebenarnya gue lebih setuju sama kasusnya nggak jauh beda sama waktu menang lawan City kemarin tau nggak lo? Sama yang satu menang taktik, yang satu menang friendship. Iya. Mulai joget-joget. Dan kan banyak yang bilang kayak Madrid gak layak menang pertandingan jadi membosankan. Gue cuma melihat satu tim di sini lo jangan ngarep dia lo bakal terhibur melihat match Madrid berikutnya melawan Bayern Munchen gitu-gitu kan. Iya. Banyak yang bilang kan kayak gitu. Lo bakal suffering selama 2 jam untuk nonton fans Madrid. Tapi menurut gue yang suffering tuh yang kalah. Lo cuma suffer selama 2 jam dan lo akan happy selama berminggu-minggu seperti gue. Lagian nggak, maksud gue kalau bilang suffer lu nonton gitu, itu orang yang ngomong gitu belum pernah nonton Serie A. Kayaknya belum pernah nonton MU sih. Itu paling suffer sih. Itu suffernya lebih ke roller coaster, tapi kalau misalnya nonton capek nonton dan boring ya pasti lebih boring nonton Serie A. Pacingnya kan. Wah parah sih, capek. Salah satu bikin males gue Serie A apa? Penontonnya jauh, suaranya nggak kedengeran. Jadi kayak
nggak ada penonton gitu, gue bosen nonton. Karena stadionnya stadion negara semua. Stadionnya banyak yang- Jadi masih ada Oh, yang gitu. atletik, lari. Iya, atletik. Iya. Paling Juve Milan kan yang stadionnya. Nyambung ke Serie A, John. Hmm. Ada kan dua rivalry yang emang panas banget di Italia, terutama yang tadi kita udah sempat bahas juga, Della Madonnina sama Della satu Capitale. lagi Della Capitale. Lu sebagai Pak Ketua Serie A nih, Ngehe lu. di one and only. Boleh nggak sih sekali satu episode nggak bahas umur? Terus Susah sih kayaknya, John. iya ya udah ikhlas gue. Masalahnya nggak dari kita doang, dari penonton tuh juga udah. Nggak usah lo pertegas lagi. Makin dong orang-orang. Cuma yang lebih panas tuh sebenarnya Della Capitale. Panas iya menurut gua karena itu apa ibu kota kan. Dan ultrasnya mereka emang lebih Roma. lebih ngaco lagi dibanding ultrasnya apa namanya Milan sama Inter gitu. Karena secara ideologi mereka juga sangat berseberangan. Roma itu tuh klub yang udah mengaminkan apa ya ideologi yang lebih modern. Sementara Lazio namanya aja coba SS Lazio masih SS Nazi itu apa? Oh, oke. Coba lu lihat logonya. Sama burung elang Napoli megang itu juga shield. bukan SSC. SSC. SSC Napoli. Ah. Hmm. Republik Tiongkok. Bodoh gue. Iya, tapi gua nggak gali lebih banyak sih tentang itu. Tapi memang yang gua tahu ideologi mereka sangat berbeda. Jadi di setiap itu tuh panas. Ibarat Sociedad sama Bilbao berarti mungkin. Iya, bisa jadi panas itu ya. Gitu. Dia bukannya dulu ada yang ini ya, Lazio rela kalah agar Roma nggak juara, lo tau nggak? Si Lazio lawan apa gitu? Emang iya. Kalau si Lazio jadi lawan si Atlanta nih misalnya, Lazio Atlanta. Kalau Atlanta menang lawan Lazio, Atlanta juara kalau salah. Lo nggak ingetin? Enggak inget Maksudnya itu gua. salah satu momen Gua nggak inget. momennya, tapi gue lupa. Gua nggak tahu persis. Tapi yang jelas makin panas karena dia kan selevel juga sebenarnya secara klub gitu loh. Jadi imbang, kebelah kotaknya tuh imbang fansnya gitu. Kalau Inter sama Milan tuh sebenarnya di kota Milan lebih banyak yang ngefansnya sama Milan kan. Iya. Karena secara klub OG-nya. Jadi gini, kalau ini mungkin langsung bahas yang Della Madonnina ya sekalian. Kalau Milan itu klub endemiknya kota Milan, AC Milan. Setelah itu baru ada Inter. Inter itu kan klub yang dibikin buat imigran sebenarnya. Dari dulu itu banyak dari Argentina, dari Amerika Latin terutama Argentina. Makanya historicalnya Italia sama Argentina tuh kencang. Coba pemain Argentina kan banyak yang namanya kayak Italia. Oh, berarti makanya banyak pemain Argentina yang main di Inter. Iya, itu historicalnya kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau panas lebih panas itu, tapi lebih bergengsi ini karena secara performance kan dua-duanya klub top tier-nya Italia. Kenapa sih? Enggak. Gue sambil baca. Baca apa Yang lu? Lazio. Kenapa? Oh. Ada Oh, sorry. ada fun fact. Enggak, yang tadi yang gue mau cerita. Bentar. Iya gitu. Cuma kalau memorable emang jauh lebih, karena kalau ngomongin derby nih, di top tier of my mind tuh ngomong derby pasti dua Rui Costa sama Materazzi di foto yang flare-flare itu. Iya. Itu Itu keren sih. sih fotonya, ikonik banget. Dan iya tadi lebih bergengsi itu. Dan kalau menurut gua ya, gua nggak tahu fans Inter, fans Milan gimana. Menurut gua derby Della Madonnina yang paling ikonik yang tadi malam. Tadi malam men, itu ikonik banget menurut gua. Even ngalahin yang Rui Costa Materazzi. Rui Costa Materazzi. Iya, itu ya mungkin vibe-nya beda ya, karena Rui Costa Materazzi itu masih boleh bawa flare waktu itu. Kalau sekarang kan nggak di Serie A. Oh gitu. Nah tapi apa namanya derby yang tadi malam itu tuh 6 kali pertemuan Inter sama Milan kalah terus. Agregat 14-2. 14-2. Itu dari 6 itu. Tadi gue baca ada yang komen 14-2. Agregat berapa match terakhir? Berapa match terakhir? Tuh kan maksudnya Berarti goin duanya Paling sama Milan tadi jadi 3 tuh paling. separah itu gitu. Maksudnya terus
Jadi pasti ikonik banget lah buat Inter satu. Kenapa? Karena dia punya bintang 2 sekarang gitu kan. Terus ngangkat piala di kandang yang kebetulan secara format kandangnya jadinya kandang Milan, Kurvasut. Iya. Gitu kan. Angkat piala 70 di depan 70% pendukung Milan. Gitu. Buat Milan jadi ikonik karena ini kekalahan paling telak. 6 match beruntun mereka kalah. Terus secara bintang jadinya Inter dapat duluan, padahal kan sama-sama 19 gitu. Terus makin jauh gapnya. Inter tuh sekarang megang 90 kemenangan kalau nggak salah, sementara Milan di 79 kalau. Terakhir gua cek ya. Sama tadi malam berarti 91. Iya. Berarti Apa? Masih belum enggak. Apa tuh? Enggak, yang tadi gue cerita, yang gue ini musim 2009-2010 bener yang tadi gue bilang Lazio Sengaja mengalah dari Inter Milan agar Inter Milan bisa juara. Yang penting Romanya nggak ini. Yang penting Roma nggak juara. Oh berarti waktu itu lagi head to head Inter sama Roma ya? Inter sama Tahun Roma. berapa sih? 2009-2010 pas dia treble. treble. Kalau nggak salah. Iya. Iya waktu treble. Untuk musim ini kami sudah sepakat untuk mengurangi ketegangan. Kan sebau itu Iya. derbynya, maksudnya di level itu. Berarti sekarang Inter sama Milan jatuhnya kayak di Liverpool kira jaraknya? 20 sama 19. Kalau Liverpool menang tahun ini Kan sama. kalau Liverpool menang iya seri 20 Tapi piala terbanyak 20. di Piala terbanyak jadi Liverpool, iya. Iya. Nah, sekarang juga. Premier League, Maksud Oh ya total Total, ya, total, iya. total udah Liverpool. kalau Premier League, Kalau Premier League The kalau biggest club in England. Sama di London juga paling banyak tuh Arsenal megang piala Nuk. Tapi nggak piala Eropa kan. Iya. telak, selesai. Ngomong apa lo? berarti Iya. tapi kalau Liverpool juara musim ini tuh seri 20 Premier League kan? Iya. Imbang. 19 20. 20. Itu makanya gue nggak mau Liverpool menang. Jadi lu pengen Arsenal juara kan, Ger? Ya gue mending liat City lah yang juara. Gak apa-apa deh City juara. Mending City 4 kali. Iya ya udah nggak apa-apa. Lo aneh deh, Masih Ger. jauh. Enggak, gue bingung. Lo kan fans MU. Maksud gue harusnya notabene lo bencinya sama either Liverpool atau City dong. Ya Kenapa kan, Arsenal? City soalnya Nggak ada masih fans. klub kemarin sore. Ya, Jadi Liverpool? nggak, ya udah. Kalau Liverpool kan memang gue benci Liverpool. dan Ya lo lebih benci Liverpool apa Arsenal? Kalau ini ya Liverpool cuman. Ada gua. Arsenal kan yang lebih banyak banter tuh Arsenal. Masa sih? Masa 2 musim berturut-turut mau botol Premier League? Mau bagaimana? Gimana nggak diketawain sama orang? Yang musim ini baru mau, bukan udah. Tapi bukan Tapi akan. Tapi akan. Ayo Ger, ini lu bisa ngomong sepasnya. Tapi akan. Dan sebenarnya ketiga itu di Twitter fans Arsenal tuh paling enggak deh. Paling enggak logis tuh itu. Dibanding fans Liverpool. Iya, fans Liverpool tuh di Twitter dan di media-media tuh masih lebih mending. Fans Arsenal lihat aja AFTV sedelusional apa mereka. Tapi kalau itu gue tar dulu. setuju. Iya, tapi tar dulu. Di sudut pandang Gary, kalau di sudut pandang orang yang lebih umum, fans MU paling Enggak katro. mungkin. Pasti orang akan ngomong enggak fans lah. Arsenal yang lebih ini. Justru fans Arsenal tuh dipandang sama orang-orang tuh fans paling kalem. Dan fans paling Setia lagi. dan Iya. Setia Iya dan lagi. pesimis. Iya kan? Realistis. Pesimis. meme yang dari tahun lalu tuh pas dia gagal juara tahun lalu udah kita di atas. Jangan dong Enggak lah, di jangan. atas, Enggak gitu. mungkin. Enggak, Nggak jangan. mau jadi Gue nggak mau atas. berharap. Semakin Arsenal menang semakin hancur harapannya. Justin sih itu. Dia nggak mau bener. Iya. Oh iya. Kalau Apa enjoy the moment. Asli, silakan nonton AFTV. Semua fans yang ada yang tampil di AFTV itu bener-bener kacau sih, bener-bener kacau. Yang ada- Di Twitter pun juga Yang sama. gendut itu siapa yang hitam? Robi. Robi. Kayaknya dia bilang silakan. Kalau Robi kan ininya. Dia Host, masih host, oke. Yang paling kacau tuh Tai yang pakai headphones. Enggak. Nah, Sama itu yang jenggotan. Kalau dia bilang silakan nonton FTV, di situ fans Arsenal toksik apa segala. Lo silakan lo semua tengok kanan tengok kiri, cari temen lo yang fans MU sebias apa itu orang-orang. Iya. Sekatro apa lo? Bahkan dia fans MU ngomong fans MU dari Manchester asli lebih bias dari dia. Iya, fans macam apa masih ada yang defend Marcus Rashford sampai sekarang itu nggak mungkin. He's your star boy, man. Nggak ada dia Starboy itu nggak ada. Pret man, nggak ada dia Starboy. Oke. Iya, dulu kan dia Tar lo, nggak tar lo. ngebanggain. Tes bias. Kobe Mainu gimana guys?
Kalau itu langsung. kalau itu sebuah fakta. Oke, apa fakta? Udah kelihatan. Kobe Mainoo akan jadi seorang bintang. Itu akan terjadi. Lo waktu itu di grup lo bilang dia akan bawa glorinya Man United, Betul. bawa treble balik. Betul. Itu dia. Oke, gitu. Akan jadi dia. Setengah season nih dia baru kelihatan. Iya. Ini kita tes lagi satu. Ten Hag gimana sekarang? Awal podcast kita waktu di rumah gua, ini bukan solo Ten Hag, ini solo pemain ini. Sekarang, Oke, coba ayo. siapa? Lah, lu tahu nggak kenapa gitu? Karena Dengan Garnacho berat disenggol sama Ten Hag. Dengan berat hati. Dengan berat hati. Ada udah mulai kelihatan kalau Pak Botak ini satu. Itu udah ada kelihatan bau-baunya tuh udah ada dikit. Udah ada banyak sih dari awal. Masa sampai sekarang Rashford main 90 menit, Garnacho main jelek dikit langsung diganti. Iya. Padahal ya oke, mungkin yang kemarin lawan Liverpool dan semuanya emang Garnacho juga lagi lumayan bau. Oke, noted. Cuma Rashford juga lebih bau lagi gitu loh. Kemarin semifinal lawan siapa? FA. Semifinal lawan Coventry. Coventry. 3-1. Coventry juga Yang Garnacho ini. yang di sub off di 40 3-0 waktu 3-0. Pas 3-0. Ada tuh yang 3-0, udah menang 3-0, dimasukin satu pemain, ya kan? Jadi seri 3 sama. Menang penalti dia gini-gini. Iya. Lo ngapain Lawannya sepanjang beda match? divisi Lawannya sama lu, dari gila. Itu tuh kayak ibarat kata gue menang main FIFA lawan bocil anak umur 6, gue beginiin. Itu Iya. benar-benar final tisu terkering anjir. Kenapa? Ya itu shameless sih jatuhnya. Maksudnya si Menurut gue shameless. Haaland kayak gini balik, kok kagak ada orang. Enggak, tapi masalahnya baru semua. enggak, tapi kalau Haaland gue masih bisa notabenin karena abis ngegoin dia langsung ke fans MU, selebrasinya ke sana. Nggak ada kan kalau Anthony ke pemain lawannya begini ya. Iya, lagian udah deh Cuma ya itu kalau misalnya tadi Gary ngomong kenapa dia lebih benci fans Arsenal dibanding Liverpool, mungkin sama kayak ngomongin derby, gue sebagai fans Arsenal ke Chelsea itu biasa aja. Oh nggak ke City tadi dia bilang kan karena klub kemarin sore. Sama mungkin kayak perasaan gue ke Chelsea, kan besok nih London Derby. Tapi bagi gue tuh lebih panas derby derby minggu nanti lawan Spurs, North London. Yang notabene Arsenal yang mengusik Tottenham di wilayahnya. Oh gitu. Iya, jadi Arsenal tuh pindah dari selatan ke utara London. Iya. Oh dari ini ya, apa namanya? Oh, dia dulu selatan. Iya. Highbury ke Enggak, sebelum itu. Dulu banget. Dulu banget. dulu banget di mana? Serenia Hills. Iya. Selatan Jakarta. Di dekat Fulham gitu kali. Iya, cuma itu kenapa dan Chelsea kan tadinya kan bukan apa-apa sampai Abramovich kan. Baru munculnya 2000-an ke atas. Makanya mungkin itu sama kayak mungkin fans MU ke City. Iya. Tapi gue liat di internet atau video-video itu kalau fans London nih lagi ketemu nih, kan suka diwawancara di depan. Semua dari fans Tottenham, Chelsea, apalagi sih satu lagi Arsenal. Kalau ditanya fans mana sih yang paling lo benci? West Ham jawabannya. Di Hammers. West Ham? Iya. Semuanya pada jawab gitu. Katanya entah nyebelin atau karena dia nggak menang apa-apa, jadi yang dia bisa tuh cuma ngebacot kali. Iya mungkin karena kayak di Green Street Hooligans kan mereka emang hooligans yang keras kan. Masa nggak ada yang bete sama fans MU? Enggak di London. di Oh di London. Selandon. West Ham ya. Fans MU itu kalem-kalem. Biji. Kalem-kalem. Lo inget nggak dulu awal-awal Anthony dateng, Anthony megang bola dikit langsung, weh, Tahu gue. Weh, sekarang ya pemain paling dibenci. Sekarang sama, dia megang bola dikit tapi orang gitu tuh. Nah sekarang lagi Kobe Mainoo. Kobe Iya, Mainoo. Kobe Mainoo. Ntar juga gitu lagi. Kalau dia pemain berkelas. Kita lihat 10 episode lagi. Iya, kita lihat 10 episode lagi ya. Itu hasil Carrington paling bersinar. Iya, Setelah Ger. setelah Ini enggak, kalau gua objektif jago, gua nggak bilang nggak jago, cuman bias fans MU gini langsung Iya, over proud, over kalau gue tuh nggak pernah ngomong Glorified. soal Rashford. Cuma kalau Mainoo ini beda. nah yaudah Ini deh, emang- fuck off MU men, Ini tuh capek emang- banget gue ngomong MU, Tadi balik lagi. derby. Iya, tadi balik lagi kalau Arsenal ke Spurs kan ngusik teritorial kan, secara geografis. Sebenarnya di United Kingdom, Great Britain itu ada lagi yang lebih panas dibandingkan Arsenal Spurs. Oh ini ya, yang apa namanya? Dia di Scotland. Scotland. Iya.
Rangers ya? Rangers lawan Celtic di Old Firm Derby. Ini masalahnya tuh udah masalah geografis, ideologi, Agama. Emang apa? Pernah denger tuh gue. Jadi Protestan sama Protestan sama Katolik. Oh, Jadi gitu. geografisnya tahun 1872 Rangers tuh dibentuk sama orang asli Scotland. Orang asli Scotland yang notabene itu pro ke British, pro apa? anti Brexit. Yang bendera biru tuh apa namanya? Apaan bendera biru? Itu bendera United Kingdom. Gue lupa. Ya itulah. Terus Union Jack. Union Jack, mereka tuh pro ke situ. Terus 15 tahun kemudian, tahun 1887, ada Pope, ada apa namanya? Paus. Pastur. Paus dong. Maksud gue pastur. Yang di Bandung bukan? Tol, itu tol. Pastor. Aduh. Tahu. Tapi emang soalnya pastur mirip Mandra sih. Awak kenapa tuh? Mas. Duh, gue lagi gak dapet lagi nih. Udah diambil yang di Bandung. Apa lo? Jauh sih. Pastur tuh ke Lebaran. Nastar jauh juga. Najis. Minta pastur dong, ini longgar. Paku. Plester. Udah deh. Nggak, saran gue kalau lo nggak yakin bagus, nggak usah deh. Malu sama warga. Gue jawab sendiri. Iya, tahun 1887. Belum. Gue malas bercanda sama deh. Lo pernah nggak? Gue yakin lo ada punya temen yang lo kalau lo bercandain gitu kan, lo ngelawak sama dia berusaha jawab secara ini tuh secara terorganisir, dijawab, dipecahin. Lo bercanda dipecahin masalahnya. Diplomatis. Iya, tahun 1887 ada pastur Irish Scotland. Jadi dia imigran dari Ireland, pindah ke Scotland, ngadain meeting di gereja di Glasgow Timur. Tujuannya Glasgow tuh Celtic dong. Dua-duanya kan iya, dua-duanya Glasgow. Oh, dua-duanya Glasgow. Iya, sama kota, sama ya makanya geografis sama. Oh, sama Geografis. kayak Roma tadi ya, Roma Iya. Roma Lazio, Inter Milan. Oke. Jadi ini kan udah Irish Scotland, Irish Scottish, British Scottish. Itu yang pertama. Yang kedua Protestan. Nah, yang pasturnya ini dia tuh Katolik. Katolik. Paus jadinya paus. Jadi Bukan pastor, kalau pastor Kristen. Tuh, lo jangan soto, ini orang iya. Kristen nih. Iya. Mohon maaf. Langsung serba salah. Nah, jadi si Paus ini dia Karena gue pengen- nggak percaya jadinya sama lo nih, Bud. Lo aja bisa kayak jelasin yang legitimate orang Kristen. Ya udah nih, si Paus itu pengen bikin penggalangan dana buat keluarga-keluarga Irish di Glasgow. Bikinlah Glasgow Celtic. Oh gitu. Dari logonya aja kan udah Iya. iya kan, itu kan Irish banget Sama kan. Irish, iya. Patrick kan. Jadi St. Patrick's ya. dan mereka yang nggak pro sama Union Jack. Jadi Sementara Rangers ya. iya, bener-bener tiganya tuh tiga ideologi yang berbeda, makanya dari awal tuh clash. Iya. Terus Nah, itu deep banget berarti ya. iya Clash-nya emang tuh jauh beyond, dari akar. beyond football gitu kan. Iya. Lo tahu gue pernah lihat di TikTok di kota yang Glasgow. iya di Glasgow nih, tapi di daerah yang mayoritas yang biru Pak, Rangers. Rangers kan. Union Jack. Di mayoritas Rangers hampir nggak boleh ada sesuatu yang hijau. Sampai subway kan hijau, hijau kuning. Iya. Hijaunya diganti. Oh gitu. Pohon gimana pohon? Kalau bisa kemarau terus tuh dia. Nggak di subway diganti jadi abu-abu atau rada-rada biru gitu. Ada, lihat aja di subway di Glasgow. Di Celtic juga gitu. Kenapa? Ya makanya di Celtic orang nggak boleh gondokan, Di Celtic Twitter nggak bisa hijau. pakai belau. Berarti langitnya abu-abu kalau di Celtic ya? Iya, Itu air soalnya kalau laut. di Inggris juga langit udah abu-abu, udah abu-abu. Iya dong, begitu terus Iya. emang. Hujan mulu. Hujan mulu. Dan sepanas-panasnya ini tuh Henrik Larsson kan pernah main di Feyenoord, Barca, sama Celtic kan. Jadi mereka udah nyobain derby Feyenoord Ajax, El Clasico, sama Old Firm. Katanya tuh nggak ada yang se-intense Old Firm. Bener-bener semengerikan itu. Kayak pitch invading tuh itu hal yang biasa. Game diundur, pernah waktu itu fans pada ngelemparin barang ke lapangan sampai wasitnya tuh kena cedera, wasitnya Udah kayak diganti. Liga 1.
Udah kayak Liga 1. Inggris lemah belum pernah nonton Persija Persib. Wah, Persija Persib. Belum pernah ke Kanjuruhan ya? Jangan. Buruan. Iya, tapi emang kalau ngomong derby nggak afdol kalau kita Iya. nggak bahas Persija Persib. Iya, Maksud bener. gue, coba deh di Glasgow nih. Gue nggak tahu kalau ada. Enggak, di Glasgow nih. Nggak ada kan plat B dipecah-pecahin kacanya? Nggak ada. Nggak ada. Ya karena mereka pelatnya sama dong. Iya nggak salah, benar juga sih. Ini gue beneran, gue waktu itu gue lagi sering nonton Persija. Jadi gue di mobil gue tuh ada stiker Persija di belakang. Salah banget Terus tuh. gue ke Bandung. Salah tuh. Ke salah satu tempat family apalah yang farm gitu. Family Mart, Family Mart. Bukan. Family Spa. Family Feud. Aduh, Family 100. Terus Terus gue kayak ke tempat wisata itu, gue balik-balik stiker gue udah nggak ada, dicopot. diganti apa? Jadi Itu masih baik, stiker Taman Bang. Safari. Stiker Feeling gua, Mekarsari. Masih baik. Iya, feeling gue si tukang parkir ini melindungi. Iya, itu Iya. masih baik. Kalau beneran jahat udah nggak ada mobil lo, Bang. Nah, itu dia. Iya, dipecah pasti. Tapi sepanas Kok itu diganti kan. Mekarsari, tai juga. Atau ini waterboom Cikarang. Tapi kan kalau ngomongin itu ya ada inilah ya. Kalau ngomongin derby apa Persija Persib, ada satu sosok yang berjaya di Persija, berjaya di Persib kemarin. Main di timnas sekarang. Main di timnas lagi. Walaupun cadangan. Kapitano dong Iya. kemarin. Enggak, sekarang udah dicadangin. Udah dicadangin Udah ya dicadangin. sekarang ya. Kan pivotnya sekarang Senior kan? senior. Jenner sama Ivar Jenner sama si bukan Hapner kan turun ke bawah sekarang. Nathan, kemarin sih Nathan. Nathan Acon juga di center back. Iya, tapi udah di sub kok sih ingat gua. Udah nggak Si Mark starter ya. Marco Iya. udah iya. Kan dari AFC kemarin juga nggak main kan? Cuma kan tadi udah ngebahas Spanyol, Itali, Inggris. Nah, kita udah nyerempet nih Indonesia. Mungkin bisa dikatakan sebagai ya rest of world kali ya. Iya. Masih banyak soalnya derby Nah, seru. Ada nih tapi satu lagi derby yang panas nih. Derby apa? Derby Romero. Derby Romero. Derby Romero. Datanglah. Bacot banget. Itu derby ini juga ada apa yang di Turki? Fenerbahce Galatasaray. Iya. Iya. Tadi kan Ya, itu juga panas sih. panas. Panas banget sih. Itu di apa ya, tadi di Glasgow kan satu Katolik satu Protestan. Protestan. Yang ini Fenerbahce sama Galatasaray satu Sunni satu Syiah. Gua asal. Satu LDII yang itu yang satu lagi Besiktas. Cuma kalau ngomongin sebenarnya derby menurut gua, derby paling panas tetap Mentok. selain semua yang tadi itu tetap ada satu yang paling panas menurut gue. Hmm. Itu sebenarnya kalau ngomongin secara footballing country gede. Iya. Tapi liganya ya Culun. jauh dari top 5 lah ya. Jatuh Brazil ya? Atau Argen? Argen. Argen ya? Super Klasikonya Oh Boca. Boca lawan River Plate. Itu bau situ derbynya Itu tuh kacau gila sih. Itu benar-benar chaos, chaosnya sampai pemain-pemainnya aja. Pemainnya contoh dari satu aja deh, Riquelme itu seumur hidup tuh nggak mau pakai baju warna putih atau merah. Oh ya? Sama sekali. Baju loh, hal Nggak sesimpel baju. Nggak bisa dia beli kutang di Alfamart. Gak bisa. Iya, bisa. nggak bisa. Ada yang hitam sekarang bisa. Ada yang hitam nggak bisa. Oke. Itu ya menurut gue itu harusnya udah sangat menunjukkan lah ya separah apa, kayak faktanya adalah pemain Boca di Riquelme yang seorang legend juga pun itu tuh sampai nggak mau pakai baju sebuah apapun ya? necessity, baju apapun warna putih atau merah. Makanya Riquelme juga nggak mau gosok gigi. Oh, maunya kuning ya? Maunya kuning, nggak mau Boca. putih. Itu tuh saking parahnya Gara-gara waktu itu. chaos ya? Iya, chaosnya tuh jadi di 2000. postpone mulu ya? Oh, paling parah menurut gue tuh 2011 atau 2010, mungkin bisa dicek lagi. Itu pertama kalinya River Plate relegasi ke Divisi 2. Divisi 2 River Argentina, River Plate. Itu saking parahnya, fans River Plate-nya itu bakar stadion. Stadionnya Stadion dibakar. River Plate dibakar.
Wah, ini sableng sih. Kan makin susah klub ya. Iya, maksudnya ini udah Dibakar, terus relegasi. Kalau yang kayak Curva Nord, Curva Sud itu kan ini di Italia. Kalau di sini tuh di bagian kota di mana itu dominan Boca, itu tuh masih jadi ongoing meme untuk mereka adalah mereka turun ke divisi 2. Karena itu belum pernah terjadi untuk Boca. Baru di River Plate. Separah itu sih menurut gue. Dan atmosfernya juga di saat match-nya juga itu kan sering dipospon lah, flare di mana-mana lah. Iya. Tapi Tapi fans flare ribut juga banyak. wajar banget sih, gue juga soalnya sering lihat yang Boca Junior busnya datang ke River Plate Iya. terus disambutnya sama flare sama batu. Iya, sama batu. Iya. Kalau ngomongin secara Head head to to head, head juga banyak beda mana? jauh kayak ya, yang kayak tadi kan udah mulai menjauh tuh. Ini tuh Boca masih leading karena kemarin juga Boca baru menang di bener-bener kemarin 21 April. Oh ya? Itu baru menang 3-2. Kita nggak ada yang River Plate. nonton lah ya. Ya, cuma susah ya nontonnya. Cuma Lebih ke aksesnya juga. ya aksesnya susah. Kan kita anti bajakan apa itu bajakan? Iya deh. Cuma kalau buat head to head untuk sekarang itu Boca menang 9-2, River Plate 8-6. Oke. Ya nggak beda jauh banget lah ya. Yang masih sengit lah ya. Beda 6 iya. Ya cuma sekiranya emang bola tuh nggak bisa dipisahkan sama hooliganism di gimana pun. Walaupun sekarang tuh udah ditekan sebegitu rupanya, tapi ya intensitas tuh ya sebenarnya dibutuhkan dari fans. Balik lagi kayak yang waktu itu gue bilang kayak fans Arsenal sekarang menit 80-an udah cabut. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya tuh dibutuhkan sama klub buat bener-bener tetap semangat sama fight sampai habis sampai titik darah penghabisan. Lagian tanpa ultras, tanpa hooliganisme kurang nggak sih sepak bola? Iya. Iya kan? Mm-mm. Itu yang bikin serunya. Ya satu ya one can argue juga itu yang membuat sepak bola jadi olahraga yang paling inilah ya. Paling besar dan Paling fanatis, Paling fanatis. pendukungnya. Bahkan ya sering juga digabungin ya itu lagi tadi balik agama, ideologi. Cuma dengan kebanyakan perbedaan itu agama lah, ideologi kayak gue sama Gary sering banget benter-benter walaupun gue juga sering banget emosi sama dia. What do you think of shit? Top 6 Arsenal. Enggak, serunya kalau dia berantem berdua, Budinya sebel beneran, Gary bodo amat anjing. Mau abis gua tegur deh, cuek aja deh. Padahal gue negor beneran. Gua udah dengan ancaman loh, Bud. Cuma itu walaupun dia nggak tahu diri, tapi kebersamaan harus tetap satu karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Si nyambung. Ideologi Argentina tuh. Ideologi Argentina dan satu dunia Nusantara. Tapi poinnya itu ya, berarti Iya. maksudnya apapun tim bola yang lo pilih gitu, jangan sampai senorak itu deh kalau udah fanatis banget, apalagi Iya. sampai ada tumpah darah, sampai nyawa hilang. Soalnya di Indo nih ya, kalau kita ngomongin fanatisme ke klub lokal masih masuk akal kan, banyak tuh. Iya. Fanatisme ke klub-klub Eropa yang sampai berantem, tawuran apa segala. Katro lo kampung. Jatuhnya Nora. Mereka juga nggak peduli sama lu. Iya, ya udah. aja enggak. Iya, cuma sekiranya itu dari derby seluruh dunia yang panas karena ini masih dalam minggu derby. Semoga Arsenal menang lawan Chelsea dan Tottenham dan sisa 3 pertandingan lagi agar menjadi juara. Amin aja. Kalau kalah selesai. Ya, di sini kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Bye bye. Bye. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.